Setelah menempuh penerbangan selama 12 jam, Inter Milan akhirnya mendarat di Amerika Serikat dan mulai bersiap menghadapi laga perdana mereka melawan Monterrey. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam waktu setempat, atau Kamis dini hari waktu Italia, tepatnya antara tanggal 17 dan 18. Namun, suasana di Los Angeles sedang memanas akibat gelombang protes terhadap razia anti-imigran. Situasi tersebut memaksa pihak Inter membatalkan salah satu acara promosi demi alasan keamanan, dan satu kegiatan lainnya pun terancam dibatalkan. Menurut Gazzetta dello Sport, skuad Inter menghabiskan hari pertama mereka dengan beristirahat di hotel dan menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Hari ini, Inter akan menjalani sesi latihan perdana di lapangan Universitas UCLA, institusi legendaris yang dikenal sebagai pusat olahraga Amerika Serikat. Latihan dijadwalkan dimulai pukul 11 waktu setempat, atau pukul 20 waktu Italia. Sementara itu, Alexander Kolarov akan segera bergabung sebagai asisten baru Christian Chivu. Mantan pelatih timnas U21 Serbia ini menyambut hangat peran barunya. "Saya menerima tawaran mendadak ini karena sangat berarti bagi saya. Inter adalah klub top," ujarnya. Manajer olahraga Dario Bacin telah menemani tim, sementara Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio dijadwalkan bergabung dalam beberapa hari ke depan. Beberapa pemain kunci seperti Federico Di Marco, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, dan Davide Fratesi, yang belum sempat beristirahat usai laga bersama timnas, memilih tetap bersama tim. Mereka kini mendapat kesempatan rehat selama 2 hari sebelum kembali ke lapangan. Sementara itu, para pemain yang masih terlibat dengan timnas masing-masing, seperti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Benjamin Pavard, dan Denzel Dumfries, dijadwalkan tiba esok hari. Sejak kemarin, Inter Milan resmi memasuki fase persiapan serius untuk Piala Dunia antar klub. Namun, bagi pelatih Christian Chivu, waktu yang tersedia sangat terbatas untuk melakukan perubahan besar, baik secara teknis maupun taktis. Menurut Gazzetta dello Sport, Chivu kemungkinan besar akan tetap mengandalkan formasi 3-5-2, dengan hanya beberapa penyesuaian kecil dalam peran para pemain, khususnya di sektor sayap, lini tengah, dan lini depan. Namun, tantangan terbesar bukanlah taktik, melainkan mentalitas. Kekalahan telak dari PSG masih menyisakan dampak emosional dalam skuad. Oleh karena itu, Chivu merencanakan serangkaian pertemuan pribadi dengan para pemain, terutama dengan kelompok inti yang berpaspor Italia, yang juga baru saja mengalami kekecewaan bersama tim nasional. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengosongkan pikiran dari beban masa lalu dan membangkitkan kembali semangat juang untuk menghadapi turnamen serta musim baru dengan ambisi yang diperbarui. Dari sisi fisik, ajang ini akan dimanfaatkan sebagai batu loncatan menuju awal musim 2025-2026, dengan harapan bisa menghindari fluktuasi performa yang sempat mengganggu musim sebelumnya. Dalam proses pemulihan dan penyegaran ini, 2 rekrutan baru, Petar Sucic dan Luis Enrique diharapkan dapat memberi kontribusi nyata. Kombinasi kualitas dan karakteristik berbeda yang mereka bawa bisa menjadi elemen penting untuk membantu Inter benar-benar melangkah ke era baru, meninggalkan bayang-bayang kekecewaan musim lalu. Beberapa hari setelah memperkenalkan jersey kandang, Inter Milan kini secara resmi meluncurkan seragam tandang untuk musim 2025-2026. Jersey ini akan digunakan untuk pertama kalinya saat laga pembuka Piala Dunia antar klub melawan Monterrey. Desain jersey mengusung tema inklusi dan keberagaman, dengan motif yang mencerminkan kekuatan kolektif dari keunikan tiap individu. Warna dominan Aqua Ghost dipadukan dengan detail Blue Void pada logo Inter, Nike, dan sponsor seperti Betson.Sport, Gate.io, dan U-Power. Marcus Thuram, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto, serta pemain Inter Women Lina Magul dan Marija Ana Milinkovic menjadi bintang peluncuran. Jersey sudah tersedia di store resmi Inter dan Nike, baik online maupun offline. Christian Chivu memberikan pernyataan kepada CGTN Sports Kene sesaat setelah tiba di Amerika Serikat bersama skuad Inter Milan, yang bersiap menghadapi ajang Piala Dunia antar klub. Kompetisi ini sangat istimewa, bukan hanya karena Rose Bowl yang punya makna khusus bagi masyarakat Amerika dan lainnya. Kami hanya akan memainkan 1 pertandingan di sini, tapi kami senang bisa berada di tempat ini, ujar Chivu. Inter memang dijadwalkan hanya bertanding 1 kali di stadion legendaris Rose Bowl, yakni dalam laga pembuka grup melawan Monterrey. Chivu juga menambahkan bahwa timnya tidak memiliki ekspektasi berlebihan terkait fasilitas. Kami sering berpindah-pindah tempat, jadi kami tidak terlalu memikirkan soal struktur.
Tapi kami tahu fasilitas di sini sangat baik, dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk menghormati turnamen penting milik FIFA ini, tutup sang pelatih. Yann Sommer turut bergabung dalam rombongan Inter Milan yang baru saja mendarat di Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub. Dalam wawancaranya dengan CGTN Sportskene, kiper asal Swiss itu mengungkapkan rasa antusiasnya. Perjalanan panjang untuk sampai ke sini, tapi sekarang fokus kami tertuju pada fase grup. Kami senang bisa berada di sini, ujar Sommer. Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang meski belum sepenuhnya mengenal calon lawan. Sekarang yang paling penting adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kami belum terlalu mengenal para lawan, tapi kami akan bermain di stadion yang indah. Semoga dengan atmosfer yang luar biasa dan pertandingan yang menarik, tutupnya. Anghioan Bonni dan Giovanni Laoni masih menjadi incaran Inter Milan. Namun, menurut laporan Tuttosport, mendatangkan Laoni, bek milik Parma, akan menjadi tantangan yang lebih besar dibanding merekrut Bonni. Parma bertekad mempertahankan sang bek setidaknya 1 musim lagi, sementara persaingan untuk mendapatkan jasanya juga cukup ketat, dengan Milan dan Juventus yang turut meminatinya. Meski begitu, Inter tidak menyerah dan juga terus memantau pemain lain seperti Mosquera dan De Winter. Sementara itu, untuk Bonni, Inter mencoba mengambil posisi terdepan, terutama dibandingkan dengan Napoli. Setelah gelaran Piala Dunia antar klub biru hitam diperkirakan akan melancarkan upaya serius untuk mengamankan jasanya. Di lini depan, Inter berencana memiliki 5 penyerang, termasuk 1 pemain muda. Namun, nama Francesco Pio Esposito maupun Valentin Carboni kecil kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Selain Bonni dan Laoni, terdapat 2 nama lain dari skuad Parma yang masuk radar Inter, Adrian Bernabe dan Mandela Keita. Jika Christian Aslani hengkang, Keita khususnya bisa menjadi target utama Inter. Di sisi lain, Parma juga menunjukkan ketertarikan terhadap Francesco Pio Esposito, sebagaimana beberapa klub Serie A lainnya. Oleh karena itu, dalam negosiasi dengan Parma, ada kemungkinan Inter menyertakan beberapa pemain muda dari akademinya sebagai bagian dari kesepakatan. Sebelum kita membahas bagaimana Inter akan bergerak di bursa transfer, ada satu pertanyaan yang harus diajukan lebih dulu. Bagaimana Christian Cifu ingin timnya bermain? Demikian pandangan dari Fabio Capello yang dituangkan dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport, sekaligus memberikan saran kepada manajemen Inter terkait strategi transfer. Kehadiran Petar Sučik dan Luis Enrique dianggap sebagai suntikan segar bagi skuad. Sučik diproyeksikan sebagai penerus Henrikh Mkhitaryan, sementara Enrique menawarkan opsi berbeda di sisi sayap. Namun menurut Capello, itu belum cukup. Ia menilai Inter masih membutuhkan pelapis untuk duet utama di lini depan, Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, apalagi mengingat performa buruk Mehdi Taremi musim lalu. Saya membaca beberapa nama seperti Højlund dan Bonni. Saya pribadi penggemar Højlund, meski di Manchester United belum bersinar, ujar Capello. Pemain Denmark itu sangat mobile, tajam dalam menyerang ruang, dan ketika masih di Atalanta, dia sempat mengesankan saya. Bonni adalah tipe penyerang berbeda, lebih terlibat dalam permainan, tapi mungkin belum siap. Memilih Bonni akan lebih berisiko, meskipun Cifu mengenalnya baik saat melatih di Parma. Capello juga menyoroti kebutuhan Inter untuk menyegarkan lini pertahanan. Saya tertarik pada Laoni dari Parma. Dia masih muda, orang Italia, tapi sudah menunjukkan karakter kuat, tambahnya. Sebagai penutup, Capello menyatakan pendapatnya soal Davide Fratesi yang belakangan dirumorkan akan dilepas. Saya membaca bahwa ada keraguan soal Fratesi. Kalau saya, justru akan mempertahankannya erat-erat.